Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Auliakayatiningsih. Di sini saya akan membahas tentang 7 persoalan yang telah diberikan pada tugas ekonomi internasional. Nah, persoalan yang pertama adalah tentang kebijakan fiskal atau moneter terhadap anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Yang kedua adalah MBG atau makanan bergizi gratis. Yang ketiga demonstrasi. Yang keempat korupsi. Yang kelima efektivitas kabinet dan program Prabowo. Yang keenam ada inflasi dan yang terakhir ada kenaikan harga BBM. Nah, langsung saja saya masuk pada pembahasan secara terstruktur. Yang pertama, pada tahun 2026 menjadi salah satu periode yang penuh tantangan bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membawa berbagai program ambisius yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan nasional. Namun, di saat yang sama, kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih, serta meningkatnya berbagai persoalan di dalam negeri yang membuat pemerintah menghadapi ujian yang tidak ringan. Nah, salah satu tantangan yang terbesar dihadapinya adalah tantangan tekanan terhadap anggaran pendapatan belanja negara atau yang kerap kita sapa APBN. Berbagai program prioritas membutuhkan pembiayaan yang besar. Nah, sementara ketidakpastian ekonomi dunia, fluktuasi nilai tukar, dan kebutuhan menjaga defisit anggaran menuntut pemerintah untuk melakukan efisiensi. Lalu, kondisi ini menciptakanlah dilema tersendiri karena pemerintah juga harus menjaga stabilitas fiskal tanpa menghambat berbagai program pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat tadi. Nah, di tengah tekanan tersebut, program makan bergizi gratis atau yang kerap kita bilang atau kita sapa adalah MBG menjadi salah satu kebijakan yang paling mendapat sorotan. Program yang digadang-gadang sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Namun, kebutuhan anggaran yang sangat besar memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas keberlanjutan, terutama ketika ruang fisikal negara semakin terbatas. Nah, perdebatan mengenai berbagai kebijakan pemerintah memicu munculnya demonstrasi di sejumlah daerah. Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka. Mulai dari kritik terhadap pengelolaan anggaran, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga tuntutan terhadap transparansi dan kualitas demokrasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat telah berkembang menjadi persoalan sosial dan politik yang memerlukan perhatian serius. Nah, di tengah situasi tersebut pula, isu korupsi kembali menjadi perhatian publik. Berbagai dugaan penyimpangan dan kasus yang melibatkan penjabat maupun pengelola keuangan negara memperkuat kekhawatiran masyarakat mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara, tapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Padahal kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan berbagai program pembangunan. Seluruh tantangan tersebut pada akhirnya bermuara pada pertanyaan mengenai efektivitas Kabinet Merah Putih dan kemampuan pemerintah Prabowo dalam menjalankan program-program strategisnya. Ambisi untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah yang mendapat dukungan dari banyak pihak. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian, kemampuan menjaga stabilitas ekonomi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Sementara itu, inflasi menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Kenaikan bahan pangan dan biaya distribusi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi yang paling rentan merasakan dampaknya. Apabila inflasi tidak terkendali, berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat oleh meningkatnya biaya hidup sehari-hari. Nah, kekhawatiran tersebut semakin besar dengan adanya potensi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang akibatnya ketidakstabilan harga minyak dunia dan berbagai konflik geopolitik internasional. Kenaikan harga BBM dapat memicu efek berantai terhadap biaya transportasi, harga pangan, serta tingkat inflasi keseluruhan. Pada akhirnya, tekanan ekonomi yang bermula dari tingkat global dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Nah, ketujuh persoalan tersebut sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dan membentuk tantangan besar bagi Indonesia pada tahun 2026. Tekanan terhadap anggaran pendapatan belanja mempengaruhi kemampuan pemerintah menjalankan program-program prioritas. Nah, program-program tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat, lalu memunculkan demonstrasi dan tuntutan terhadap pemerintah yang lebih efektif serta bebas dari korupsi. Di saat yang sama, ancaman inflasi dan potensi kenaikan harga bahan bakar minyak semakin meningkatkan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, keberhasilan Indonesia menghadapi berbagai tantangan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dijalankan, tapi juga kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta membangun kepercayaan publik. Tahun 2026 ini menjadi momentum penting yang akan menentukan apakah berbagai ambisi besar yang dicanangkan dapat menjadi fondasi menuju Indonesia yang lebih maju atau justru menjadi ujian yang semakin memperberatkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, terima kasih.